Ya, selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Dan hari ini saya sedang melangkah agak kurang pasti karena saya sedang duduk di atas pohon. Dan saudara kasih dalam Tuhan, selama saya melayani berarti sudah 35 tahun, baru sekali saya duduk di atas pohon untuk membuat program demi saudara sekalian. Mungkin saudara berkata, di mana itu pendeta? Itu pohon bagus sekali, itu pemandangan bagus sekali, luar biasa. Indonesiaku memang keren. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Pantai Nembrala. Mungkin sudah berkata, Pantai Nembrala, never heard about that. Saya nggak pernah dengar, pendeta. Kebangatan saudara, karena di sini banyak turis-turis asing yang juga datang. Dan ini ada di Pulau Rote. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah kebanggaan tersendiri boleh ada di sebuah pulau yang luar biasa. Dan saya ada untuk sebuah acara pekan budaya dan kebaktian kebangunan rohani. Saya sangat menikmati budaya Rote yang luar biasa, dan saya juga menikmati respons jemaat Tuhan yang luar biasa di Rote. Bagaimana umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan, bagaimana antusiasme mereka dalam menerima firman, dan juga bagaimana respons yang luar biasa ketika menanggapi pelayanan altar atau altar call. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pengalaman saya dari kota ke kota, sungguh saya melihat lawatan Tuhan luar biasa. Indonesia perlu Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia perlu Tuhan. Mungkin sebagian berkata, Indonesia perlu bayar utang, pendeta. Kadang-kala urusan utang negara menjadi gorengan politik, saudara, sehingga saling menyerang satu sama lainnya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Indonesia butuh Tuhan. Karena Indonesia perlu damai, dan damai datang dari Tuhan. Indonesia perlu sejahtera, dan sejahtera datang dari Tuhan. Indonesia butuh keadilan, dan keadilan datang dari Tuhan. Karena kesimpulan saya, Indonesia perlu Tuhan. Ketika Indonesia berbalik kepada Tuhan, saya percaya Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia adil, Indonesia makmur, dan Indonesia diberkati. Haleluya. Dari Pantai Nembrala ini, saya memuji Tuhan. Saya mendapat kesempatan untuk berbagi buat jemaat Tuhan yang ada di Pulau Rote ini. Dan kabupaten ini bernama Kabupaten Rotendao. Dan Kabupaten Rotendao ini adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh Indonesia ini kaya dan keren, saudara. Sungguh Indonesia ini luar biasa. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya orang bodoh lah yang mau ribut di Indonesia ini. Hanya orang bodoh lah yang mau memecah belah dan mengadu domba Indonesia ini. Indonesia perlu bersatu. Sesuai dengan maknanya, Bhinneka Tunggal Ika. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbagi. Sebentar saya pindah tempat dulu karena situasi agak sulit di sini, tapi tetap nyaman, saudara, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya berbagi tentang mengalahkan dunia. Karena saya pelajari banyak orang sebetulnya ingin menjadi orang yang baik, tetapi roh dunia, roh kegelapan, roh hawa nafsu daging menguasainya. Nah, saya belajar dari 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Dikatakan apa? Iman mengalahkan dunia. Di ayat yang pertama dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Oh, luar biasa. Perhatikan baik. Dikatakan firman Tuhan jelas, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, mengasihi Kristus yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata bahwa Kristus adalah Allah itu sendiri. Kristus adalah firman Allah yang menjadi sama dengan manusia. Berarti dalam istilahnya, Kristus dilahirkan oleh Allah. Kristus adalah Allah yang menjadi sama, yang mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia, supaya dapat menyelamatkan manusia, supaya dapat membebaskan manusia, supaya dapat melepaskan manusia. Dikatakan apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi Alkitab sedang berkata bahwa mengasihi Allah bukan hanya dengan perkataan. Mengasihi Allah bukan hanya, ya saya pergi ke gereja. Tapi mengasihi Allah berarti melakukan setiap perintah-perintahnya. Dikatakan apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah
perintahnya itu tidak berat. Bertahun-tahun iblis berdusta kepada kita dan berkata, perintah Tuhan berat pendeta. Masa orang menyakiti saya harus mengampuni. Masa orang melukai saya harus memberkati. Masa orang memperlakukan saya secara tidak adil, saya tetap harus merancangkan hal-hal yang baik baginya. Rasanya sulit pendeta. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Alkitab saya berkata perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta bagaimana perintah Tuhan bisa tidak berat? Jawaban saya sederhana, ketika kita membiarkan Roh Kudus membimbing kita, ketika kita membiarkan kuasa Allah di dalam kita, ketika kita membiarkan kemampuan ilahi membimbing kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Allah tidak berat. Perintah Allah menjadi berat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Perintah Allah menjadi berat kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tetapi Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi jelas Alkitab bilang perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah. Artinya apa? Kalau kita menjalani semua dengan hal yang lahir dari Allah. Apa yang lahir dari Allah? Kasih. Apa yang lahir dari Allah? Iman. Apa yang lahir dari Allah? Pengharapan. Apa yang lahir dari Allah? Kesetiaan. Apa yang lahir dari Allah? Kemurnian. Nah, kalau kita lakukan segala sesuatu dengan apa yang lahir dari Allah, Alkitab bilang apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi jelas Alkitab bilang siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti rancangan Tuhan buat hidup kita jelas. Allah mau kita bukan hanya sekedar beragama. Allah mau kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Tapi Allah mau kita sungguh-sungguh mengalahkan dunia. Karena saya pelajari dalam kehidupan ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia-manusia yang dikalahkan dunia. Artinya gini, dia ingin berbuat yang baik. Dan Paulus bilang apa? Setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Ada orang-orang yang pengen jadi suami yang baik. Ada orang-orang yang pengen jadi istri yang baik. Ada orang-orang yang pengen jadi orang muda yang baik. Ada orang-orang yang ingin melayani Tuhan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian dia emosi lagi, kemudian dia kasar lagi, kemudian dia membentak lagi, kemudian dia terlibat dengan seks bebas, kemudian dia terlibat dengan segala hawa nafsu daging. Lalu dia bingung sendiri, kenapa ya pendeta? Saya ingin buat yang baik, tapi setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Ini yang saya bilang. Kita termasuk golongan orang yang dikalahkan dunia. Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ingat, kita punya musuh. Dan iblis pengen jatuhkan kita, iblis pengen hancurkan kita, iblis pengen buat kita terkapar, iblis pengen buat kita kompromi dengan dunia, iblis pengen buat kita selalu berkembali pada ikatan dosa dan kutuk. Nah, ini yang saya sebut manusia-manusia yang dikalahkan oleh dunia ini. Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Tapi Alkitab pada saat yang bersamaan bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika setan menyerang kita, ketika dunia coba membelenggu kita, ketika dunia coba mengkungkung kehidupan kita, kita jangan menyerah, kita jangan putus asa, kita jangan mau dikalahkan oleh dunia. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi jelas yang pertama adalah kelompok manusia yang dikalahkan dunia. Yang kedua adalah kelompok manusia yang kompromi dengan dunia. Dia menganggap, ya saya kan ada di dunia pendeta, tapi ya gimana kalau saya kompromi dengan dunia, hidup saya lebih nyaman. Tapi kalau saya keluar dari dunia ini, ya sulit gitu pendeta. Saya kan masih hidup di dunia, jadi ya saya ke gereja, tapi ya berzina sekali-sekali ya normal lah pendeta. Atau nanti hari Minggu minta ampun sama Tuhan. Nah, ini yang saya bilang, akhirnya kita jadi Kristen yang munafik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa jadi Kristen seperti ini. Kita harus jadi Kristen yang benar. Alkitab bilang, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Alkitab dengan tegas berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan kehendakku. Ada banyak orang yang kalau di gereja, waduh rohaninya luar biasa, tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah, tapi berselingkuh, tapi hidup dengan bentakan, makian. Karena ini yang saya bilang, dia bukan hanya dikalahkan oleh dunia, tapi dia coba kompromi dengan dunia. Jadi kelompok manusia yang pertama adalah kelompok manusia yang dikalahkan oleh dunia. Yang kedua adalah kelompok manusia yang kompromi dengan dunia. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, ini yang Tuhan cari, ini yang Tuhan harapkan, yaitu kelompok-kelompok manusia yang mengalahkan dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah terlampau lama kita menjadi orang percaya yang dikalahkan oleh dunia. Sudah terlampau lama kita menjadi orang percaya yang kompromi dengan dunia ini. Sudah saatnya kita bangkit hari ini dan berkata, saya punya Yesus, saya tidak mau kalah dengan dunia ini. Saya tidak mau kalah dengan setan, saya tidak mau kalah dengan kegelapan. Tapi Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari.
dia harus menang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita harus berkata, saya harus menang bersama Yesus. Karena Alkitab saya bilang, di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa itu mengalahkan dunia? Saya coba simpulkan apa itu mengalahkan dunia. Yang pertama, orang yang siap hidup berbeda. Karena Alkitab bilang kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Persoalan ada banyak orang yang seperti saya bilang tadi, inginnya kompromi. Jadi kalau dia ada di gereja, waduh rohani banget, seperti malaikat, cuma beda-beda tipis. Tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, kalau dia ada di tengah dunia, waduh, memang dia berzina, dia minum mabuk, dia hidup dengan perzinahan, dia hidup dengan segala hawa nafsu daging dan dunia ini. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita tidak mau berbeda dengan dunia ini. Alkitab bilang kita memang berasal dari dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, asal kita berbeda. Karena asal kita berbeda, Alkitab bilang apa? Kita ini buatan Allah. Dan karena asal kita berbeda, berarti cara hidup kita juga harus berbeda. Cara kita ngambil keputusan harus berbeda. Cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita bereaksi ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, juga harus berbeda. Karena apa? Karena roh Tuhan yang membimbing kita. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang ada atas hidup kita. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menjadi landasan kita. Jadi apa itu mengalahkan dunia? Yang pertama, siap hidup berbeda. Yang kedua, saya pelajari apa itu mengalahkan dunia. Siap berjalan dengan iman dan kesucian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia hanya mengenal kenikmatan, dunia hanya mengenal keuntungan, dunia hanya mengenal kesenangan, ya kan? Tetapi iman Kristen mengajarkan kepada kita dua hal yang penting, yaitu iman dan kesucian. Kenapa? Alkitab bilang apa? Alkitab bilang orang yang berjalan dengan iman akan melihat kemuliaan. Karena Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Dan yang kedua, Alkitab bilang berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi standar hidup Kristen itu dua hal. Melangkah dengan iman dan berjalan dalam kesucian. Jangan sebut diri kita Kristen kalau kita hidup dengan keraguan, kebimbangan, lalu hidup dengan dosa, hidup dengan perzinahan. Karena standar hidup Kristen jelas, iman dan kesucian. Yang ketiga saya pelajari, apa itu mengalahkan dunia? Itu siap berjalan dengan syukur dan sukacita. Hidup Kristen bukan berarti semua beres. Hidup Kristen bukan berarti nggak ada masalah. Hidup Kristen bukan berarti nggak ada tantangan. Tapi hidup Kristen tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala perkara. Kenapa kita bersyukur dan bersukacita? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Kenapa kita bersyukur dan bersukacita? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita bersyukur dan bersukacita? Karena ujung-ujungnya semua terjadi untuk kedewasaan iman kita. Karena Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa itu mengalahkan dunia? Yang pertama, siap hidup berbeda. Yang kedua, siap berjalan dengan iman dan kesucian. Yang ketiga, siap berjalan dengan syukur dan sukacita. Dan yang keempat, siap untuk berhati tulus, bersifat rajin, dan berjiwa melayani. Lihat, tulus, rajin, dan melayani. Dunia ini penuh dengan orang-orang sombong yang ingin dilayani. Banyak orang berjiwa bos, banyak suami berjiwa bos, banyak istri berjiwa bos, banyak orang tua berjiwa bos. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti bosnya yang salah. Kita boleh menjadi bos, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berhati bos. Iya kan? Yesus bilang apa? Aku datang untuk melayani. Iya kan? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Alkitab dengan tegas berkata, siapa yang jadi terbesar, biarlah dia menjadi hamba. Berarti tiga hal ini yang Tuhan mau. Hati kita harus tulus. Iya kan? Lalu karakter kita, sifat kita harus rajin. Tetapi yang ketiga, jiwa kita harus jiwa yang melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan saatnya kita menjadi orang yang angkuh, menghakimi orang, merasa diri benar sendiri. Ini saatnya kita menyadari, saya tidak mau sama dengan dunia ini. Dunia mencari pembenaran, dunia mencari pujian. Tetapi orang-orang benar mencari hati yang tulus, mencari sifat yang rajin, dan senantiasa memiliki jiwa yang melayani. Orang-orang yang melayani bisa mengalah. Orang-orang yang melayani, orang-orang yang jiwanya melayani bisa mengalah. Orang yang jiwanya melayani mau dikritik. Orang-orang yang jiwanya melayani tidak melihat kekurangan dan kelemahan orang, tidak mencari-cari kesalahan orang, tetapi percaya betul, tugas saya melakukan yang terbaik, maka selebihnya Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Haleluya. Dan akhirnya saya pelajari, siapa yang mengalahkan dunia dengan iman. Karena kita hanya bisa mengalahkan dunia ini dengan iman. Kita nggak bisa mengalahkan dunia ini dengan kelicikan kita. Kita nggak bisa mengalahkan dunia ini dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa mengalahkan dunia dengan kehebatan kita. Kita nggak bisa mengalahkan dunia dengan tipu muslihat kita. Wah, bahaya saudara. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus mengalahkan dunia ini dengan iman. Karena Alkitab berkata, orang yang berjalan dengan iman akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siapa yang mengalahkan dunia dengan iman? Yang pertama, kita yang belum sempurna namun mau dekat dengan Tuhan. Jadi jangan sudah pikir, ya saya sih nggak bisa menang, pendeta saya kan masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan. Itu sebabnya orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna.
Kalau Tuhan mencari orang yang sempurna, kita habis, saudara. Tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang seperti kita. Orang-orang yang penuh kelemahan. Makanya Alkitab bilang apa? Aku datang mencari orang berdosa. Yesus tidak datang untuk cari orang benar. Yesus tidak datang untuk cari orang hebat. Yesus tidak datang untuk cari orang suci. Yesus datang untuk cari orang berdosa. Artinya apa? Orang-orang yang lemah tapi mau dekat dengan Tuhan. Bahkan pemazmur bilang apa? Aku ini dungu. Aku ini dungu, ya kan? Tetapi aku berada dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan mengajari aku. Artinya apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau berkata, saya lemah pendeta, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan pendeta, saya hanya mau bilang, itu bukan alasan untuk kau kompromi dengan dosa, itu bukan alasan untuk kau hidup dalam dosa. Engkau boleh punya kelemahan, tetapi ini yang saya mau bilang, justru karena kita lemah, kita harus dekat sama Tuhan. Justru karena kita gampang berbuat salah, justru kita harus dekat sama Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menyadarkan kita. Sehingga kita dapat berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Di tengah daging yang lemah, kita mau hidup dengan roh. Makanya Alkitab bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Haleluya. Yang kedua, siapa yang mengalahkan dunia dengan iman? Kita yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tapi mau terus berubah. Jadi ingat, yang pertama kita belum sempurna, tapi harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi mau terus berubah. Ya kan? Jangan senantiasa dengan bangganya bilang, ya saya orangnya begini, memang mau diapain? Sorry untuk bilang, itu orang-orang kasar, itu orang-orang belagu, itu orang kepala batu. Bahasa Belandanya bilang kopeh. Nah, tahu kopeh? Kepala batu, saudara-saudara. Iya kan? Tetapi yang hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Mari kita jadi orang-orang yang menyadari. Saya banyak kekurangan pendeta. Saya banyak kelemahan. Tetapi saya mau berubah. Saya tidak mau. Karena saya ngerti betul. Kalau saya tetap dalam kekurangan dan kelemahan saya pasti menuju kehancuran. Tetapi kalau saya mau diubahkan segambar serupa dengan Kristus, maka makin hari aku makin dimuliakan bersama Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak putus-putusnya saya menikmati pemandangan yang indah di pantai yang indah Nembrala ini, di pulau yang cantik, Pulau Rote ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memuji Tuhan. Saya mendapat kesempatan ada di pulau terselatan dari Indonesia ini. Saya melihat bagaimana umat Tuhan di sini luar biasa. Saya mendapat kesempatan untuk menikmati pemandangan dan pantai yang sangat indah. Karena itu saya bersyukur untuk Indonesia. Saya memuji Tuhan. Mari saudara-saudara, orang-orang Indonesia, umat Tuhan, bahkan siapapun kita di bangsa ini, mari kita jaga tanah air tercinta. Mari kita bersatu. Mari kita kalahkan hawa nafsu daging. Mari kita kalahkan dunia dengan segala kesenangannya. Mari kita hidup dalam anugerah Tuhan. Siapa yang mengalahkan dunia dengan iman? Yang pertama, kita yang belum sempurna namun mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan tapi mau terus berubah. Yang ketiga, kita yang memiliki banyak masalah dan pergumulan namun mau selalu fokus pada janji-janji Tuhan. Jadi gini, setiap kita punya masalah. Saudara-saudara yang sudah menikah pasti punya masalah. Apalagi yang jomblo. Iya kan? Saudara-saudara yang kaya pasti banyak masalah. Apalagi kita yang susah ini, ya kan? Saudara-saudara yang S1, S2, S3 pasti banyak masalah. Apalagi yang gak ada SS-an, ya kan? Cuman S3 aja SD, SMP, SMA, ya kan? Oh, saya S3 pendeta. Saya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Haleluya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, istilahnya masalah itu selalu ada di sekitar kita. Orang-orang hebat bukan orang-orang yang tidak menghadapi masalah, tapi orang-orang hebat adalah orang yang tidak menyerah di tengah masalah. Karena itu saya sebut, siapa yang mengalahkan dunia dengan iman? Kita yang memiliki banyak masalah dan pergumulan, namun mau selalu fokus pada janji Tuhan. Jangan beralasan, ya pendeta, saya berasal dari keluarga yang broken home, makanya saya pakai narkoba, pendeta, makanya saya hidup dengan seks bebas. Stop. Masalah itu biasa, pergumulan itu biasa. Fokus kita apa? Fokus kita masalah? Fokus kita kepahitan, fokus kita kekecewaan, fokus kita badai, fokus kita serangan-serangan, fokus kita hal-hal yang menyakitkan. Kalau kita fokus pada hal-hal yang salah, hidup kita akan terus menderita. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, kalau kita fokus pada janji Tuhan, kita fokus pada kebaikan Tuhan, kita fokus pada kasih karunia Tuhan, kita fokus pada berkat-berkat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, maka kita dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Masalah dan persoalan bukan akhir dari perjalanan iman kita. Justru di tengah masalah dan persoalan, kita seringkali mengalami pengalaman-pengalaman iman yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi siapa yang mengalahkan dunia dengan iman? Satu, kita yang belum sempurna namun mau dekat dengan Tuhan. Dua, kita yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan tapi mau terus berubah. Yang ketiga, kita yang memiliki banyak masalah dan pergumulan namun mau selalu fokus pada janji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita yang terus coba diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan namun tidak mau menyerah karena kita mengandalkan kuasa roh Tuhan yang dahsyat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan memang terus mau menyerang.
Setan memang terus mau mengganggu. Setan terus memang mau memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi Paulus berkata apa? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan kah, pedang kah, malapetaka, mara bahaya, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia sumber kekuatan kita. Dia sumber damai sejahtera kita. Dia sumber kemenangan kita. Dia sumber kepastian kita. Hari ini saya begitu bersuka cita. Dari pantai yang indah Nembrala di Pulau Rote, di Kabupaten Rotendao, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Buat saya adalah sebuah kebanggaan ada di sini dan membagi berkat firman Tuhan untuk mengingatkan buat saudara, ada orang-orang yang dikalahkan oleh dunia, ada orang-orang yang kompromi dengan dunia, dan ada orang-orang yang menang dengan dunia. Bagaimana kita menang dengan iman? Waktu kita siap berbeda dengan dunia ini, waktu kita berjalan dengan janji-janji Tuhan, waktu kita hidup dengan syukur dan sukacita, waktu kita tetap memandang Tuhan. Jangan beralasan, saya banyak kekurangan pendeta, saya banyak kelemahan, saya belum sempurna. Tapi kalau kita mau terus belajar, kita mau terus fokus pada janji Tuhan, kita mau terus berubah, dan kita mau terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yesus bilang, aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberikan seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Ada banyak orang yang berkata, oh Roh Kudus hanya untuk orang-orang karismatik dan Pantekosta. Yesus tidak bilang aku naik ke sorga dan khusus untuk orang Pantekosta dan karismatik aku berikan Roh Kudus. Tapi buat setiap kita yang masih menyadari kita lemah, yang menyadari kita masih banyak kekurangan, yang menyadari kita masih gampang terpengaruh, yang masih gampang untuk kompromi dengan dosa, yang masih gampang untuk emosi dan kecewa, kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang akan mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh yang akan mengajar kita. Roh Kudus adalah roh yang memampukan kita untuk menikmati janji-janji Allah. Karena Alkitab berkata Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh seluruh janji yang Tuhan berikan buat kita. Dari pantai Nembrala di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao di Nusa Tenggara Timur ini, izinkan saya berdoa buat saudara. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saya percaya betul dalam doa ada mujizat, dalam doa ada kemenangan, dalam doa ada kepastian, dalam doa ada hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam kesulitan, bahkan mereka yang sedang dikalahkan oleh dunia, yang sedang kompromi dengan dunia. Kami patahkan ikatannya di dalam nama Yesus. Sehingga mulai hari ini kami hidup oleh iman. Kami berjalan kesetiaan, kami berjalan kesucian, kami melangkah dengan kebenaran. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang mulai dikalahkan oleh dunia, Tuhan berikan Roh Kudus untuk kami hidup dalam kemenangan-kemenangan ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, orang yang menang bukan orang yang sempurna. Orang yang menang bukan orang yang hebat. Orang yang menang bukan orang yang tidak punya kekurangan. Tetapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mau terus dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mau terus belajar. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mau terus berubah. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mau terus fokus pada janji Tuhan. Dan orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab bilang, berbahagialah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menjadi anak-anak Allah. Siapa itu anak-anak Allah? Anak-anak Allah bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tidak punya kekurangan. Kadang-kadang kita jengkel sendiri, kenapa sih orang gereja kok banyak kekurangan? Saudaraku, selalu saya bilang, justru karena kita masih banyak kekurangan, kita pergi ke gereja. Kalau kita udah sempurna, ke sorga. Jadi justru karena kita punya kekurangan, kita perlu ke gereja, kita perlu dekat dengan Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan semakin hari kita semakin diubahkan, semakin hari semakin manis, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin dahsyat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara sekalian. Dari pantai Nembrala, pantai yang indah di Pulau Rote, di Kabupaten Rotendao, dalam sebuah kesempatan saya ada di sini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani masyarakat interdenominasi. Jemaat Tuhan dari berbagai gereja boleh datang memuji menyembah Tuhan yang ada di Pulau Rotendao ini, Kabupaten Rotendao di Pulau Rote ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya mengingatkan buat saudara, jangan takut, jangan dikalahkan oleh dunia, jangan kompromi dengan dunia, tetapi berani berbeda, kalahkan dunia. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai. Sampai berjumpa pada program berikut dan tetap melangkah dalam kepastian. Haleluya.